wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Siti Rahma, SH MKN. Saya merupakan dosen pengajar pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abulen Tamang. Bidang ilmu saya adalah Hukum Perdata. Video ini saya sampaikan sebagai salah satu syarat pengajuan untuk sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2026. Pernyataan ini saya buat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu pada program studi ilmu hukum antara lain Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Agraria, Hukum Tata Ruang, Praktek Pemahiran Hukum Perdata, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Hukum dan HAM, Entrepreneurship, dan Hak Kekayaan Intelektual. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Agraria dengan bobot 2 SKS. Yang terdiri 1 SKS diberikan penjelasan dengan teori dan 1 SKS dengan simulasi dan praktikum kasus-kasus yang terjadi di lapangan. CPL MK yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah hukum agraria ini adalah sikap 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap bertindak. Capaian selanjutnya, pengetahuan. Pertama, menguasai konsep azas teori, dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum agraria sebagai dasar penyelesaian masalah pertanahan. 2. Mampu mengenai hak atas tanah, pendaftaran tanah, peralihan hak, pembebanan hak, serta penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan UU-PA dan peraturan pelaksanaannya. Keterampilan. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis persoalan hukum agraria. 2. Mampu menyusun argumentasi hukum serta mengkomunikasikan hasil analisis secara lisan maupun tertulis sesuai kaidah ilmiah. Mata kuliah hukum agraria ini diberikan kepada mahasiswa program studi hukum agraria. Hukum agraria adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan orang perorangan dengan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemakmuran rakyat melalui pengaturan hak atas tanah, pemanfaatan sumber daya agraria, pendaftaran tanah, peralihan hak, serta penyelesaian sengketa pertanahan. Di Indonesia, dalam dasar utama hukum agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut UU-PA. Sistem pembelajaran dengan menggunakan mix metode yaitu ceramah, diskusi, pertemuan dengan Google Meet. Referensi Budi Utomo dengan judul Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. Wajib menjadi rujukan utama untuk memahami filosofi UU-PA. Ada buku Urip Santoso tahun 2023 yang berjudul Agraria, kajian komprehensif. Kemudian ada Supriyadi tahun 2023 Hukum Agraria. Kemudian ada Budi Harsono 2008 yang berjudul Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. Kemudian ada Haji Muhammad Arma, Hukum Agraria Indonesia. Dan ada referensi pendukung, yaitu ada Ahmadi 2026, berjudul Hukum Agraria Pengantar Keagrariaan Indonesia. Dan ada Yohana YR Watova 2025 yang berjudul Hukum Agraria. Mata kuliah yang diajarkan, adapun pelaksanaan bobot penilaian dalam pembelajaran ini adalah kehadiran dan keaktifan memiliki bobot 10%,
di mana kehadiran minimal 75% serta aktif dalam diskusi kelas, analisis kasus 20%, ketepatan analisis, penggunaan dasar hukum, sistematika penulisan, dan ketepatan waktu. Kemudian presentasi kelompok 15%, penguasaan materi, kemampuan berkomunikasi, argumentasi hukum, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Kemudian tugas atau resume ada 10%, penugasan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Ujian tengah semester dengan bobot 20%, di mana mengukur pemahaman konsep, azas, dan peraturan hukum agraria. Ujian akhir semester memiliki bobot 25%, di mana mengukur kemampuan analisis kasus dan penerapan hukum agraria dalam penyelesaian persoalan hukum. Mata kuliah hukum agraria ini ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, orientasi perkuliahan, di mana mata kuliah diawali dengan perkenalan dengan mahasiswa dengan sistem diskusi. Di sini saya lanjutkan dengan membahas tentang kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan saya membahas mengenai kesepakatan dengan mahasiswa terkait proses perkuliahan selama 1 semester hingga penilaian di akhir semester dan penyampaian serta penjelasan RPS, juga penilaian tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, serta memperkenalkan ruang lingkup, pengertian, objek, subjek, sumber hukum, dan kedudukan hukum agraria dalam sistem hukum nasional. Mahasiswa diharapkan memahami gambaran umum mata kuliah sebagai dasar untuk mempelajari materi dan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua membahas sejarah hukum agraria Indonesia. Materi ini meliputi perkembangan hukum agraria sejak masa kerajaan masa kolonial Belanda, kependudukan Jepang, hingga lahirnya UUPA. Nah, pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis latar belakang pembentukan hukum agraria nasional dan perubahan sistem hukum pertanahan di Indonesia. Pertemuan ketiga membahas azas-azas hukum agraria nasional. Pembelajaran difokuskan pada azas nasionalitas, azas fungsi sosial hak atas tanah, azas kebersamaan, azas pemerataan, azas kepastian hukum, dan azas keberlanjutan. Pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penerapan azas-azas tersebut dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Pertemuan keempat membahas hak menguasai negara. Materi ini mencakup konsep hak menguasai negara menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ruang lingkup kewenangan negara serta hubungan antara negara, hubungan masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah. Pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis implementasi hak menguasai negara dalam praktik penyelenggaraan pertanahan. Pertemuan kelima membahas hak milik atas tanah, meliputi pengertian, sifat, objek, subjek, cara memperoleh, peralihan, penghapusan, serta perlindungan hukum terhadap hak milik. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik hak milik sebagai hak yang paling kuat dan terpenuh dalam sistem hukum agraria nasional. Pertemuan keenam membahas hak guna usaha. Mahasiswa mempelajari dasar hukum, subjek hukum, objek, jangka waktu, kemudian pemberian, perpanjangan, pembaruan, pengalihan, dan penghapusan HGU, serta implementasinya dalam bidang perkebunan, pertanian, dan usaha lainnya. Pertemuan ketujuh membahas hak guna bangunan dan hak pakai. Dalam materi ini meliputi pengertian, subjek, objek, jangka waktu, pemberian, pengalihan, serta penghapusan dua jenis hak tersebut. Nah, dalam materi ini, pertemuan ketujuh ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan karakteristik HGB,
dan hak pakai, serta penerapan dalam praktik pertanahan. 8. Dilaksanakan ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-9 adalah membahas tentang hak pengelolaan HPL, hak sewa untuk bangunan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Nah, di pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami karakteristik dasar hukum dan penerapan berbagai hak tersebut dalam praktik penyelenggaraan pertanahan. Pertemuan ke-10 membahas pendaftaran tanah, meliputi tujuan pendaftaran tanah, azas-azas pendaftaran tanah, objek pendaftaran, prosedur pendaftaran pertama kali, pemeliharaan data, pendaftaran tanah, serta penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak. Mahasiswa diharapkan memahami pentingnya pendaftaran tanah dalam mewujudkan kepastian hukum. Pertemuan ke-11 membahas peralihan hak atas tanah. Materi ini meliputi jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, pewarisan, dan bentuk-bentuk peralihan hak lainnya. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis syarat sah, prosedur, dan akibat hukum dari setiap bentuk peralihan hak atas tanah. Pertemuan ke-12 membahas hak tanggungan sebagai jaminan hak tanah. Mahasiswa mempelajari konsep hak tanggungan, objek, subjek, proses pembebanan, pendaftaran, pelaksanaan, eksekusi, serta perlindungan hukum bagi para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pertemuan ke-13 membahas reforma agraria dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Materi meliputi kebijakan reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset, serta mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keadilan agraria. Pertemuan ke-14 membahas tentang sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Materi meliputi penyebab sengketa pertanahan, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non-litigasi, mediasi pertanahan, serta analisis putusan pengadilan. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan solusi hukum terhadap berbagai kasus pertanahan. Pertemuan ke-15 membahas isu-isu kontemporer hukum agraria. Materinya mencakup perkembangan regulasi pertanahan, digitalisasi layanan pertanahan, perlindungan masyarakat hukum adat, investasi dan pertanahan, keberlanjutan lingkungan, serta berbagai isu aktual lainnya. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji perkembangan hukum agraria secara kritis dan komprehensif. Pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester sebagai evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran mata kuliah. Ujian ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, menganalisis permasalahan, serta menerapkan ketentuan hukum agraria nasional dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Pada video pembelajaran yang akan saya lakukan di akhir sesi ini, saya akan menjelaskan mata kuliah hukum agraria yaitu dengan materi peralihan hak atas tanah. Saya menggunakan metode ceramah untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai peralihan hak atas tanah dan membuka sesi diskusi. Selanjutnya diberikan contoh kasus dan bagaimana cara peralihan hak atas tanah. Di akhir perkuliahan, biasanya saya akan meminta mahasiswa untuk mereview mengenai materi yang telah diberikan. Kemudian sebelum menutup perkuliahan, saya akan memberikan penugasan sebagai evaluasi serapan materi oleh mahasiswa. Di sini penugasannya berbasis kasus. Bahan pembelajaran yang digunakan adalah bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah dan buku yang relevan dengan mata kuliah hukum agraria, serta hasil publikasi, pengabdian, serta penelitian yang telah dilakukan oleh dosen berkolaborasi dengan mahasiswa. Demikian ulasan singkat dan video pembelajaran tentang pembelajaran mata kuliah hukum agraria dan
peralihan hak atas tanah. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas dengan materi peralihan hak atas tanah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini ya, kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan ke-11. Hari ini temanya terkait dengan peralihan hak atas tanah. Baik, pengertian peralihan hak atas tanah ini seperti kita tahu ya, bahwa peralihan hak atas tanah itu adalah perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak kepada pihak lain, baik karena perbuatan hukum maupun karena peristiwa hukum. Ya, ini dasarnya ada UU-PA, ada PP nomor 24 tahun 97 dan ada PP 37 tahun 98. Nah, jenis-jenis peralihan hak ini ada karena jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan dan hibah wasiat. Kemudian bagaimana kalau jadi peralihan hak ini ada karena orang tua meninggal dunia, kemudian secara otomatis tanahnya haknya beralih kepada ahli waris ya. Nah, hari ini tema kita terkait dengan jual beli. Jadi peralihan itu tadi ada beberapa. Hari ini kita fokus dengan jual beli. Nah, kalau jual beli ini suatu perjanjian atau kesepakatan di mana pihak penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan kepemilikan atas suatu barang atau hak kepada pihak pembeli. Sebagai imbalannya, pihak pembeli ini berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai harga yang telah disepakati bersama. Jadi satu memberi barang dan yang satu memberi uang, ya. Terjadi peristiwa jual beli. Nah, apa aja syarat untuk jual beli? Nah, terkait tanah, ya. Ini ada kalau sekarang KTP, terus ada KK, ada NPWP, ada sertifikat hak atas tanah yang asli ya ini. Jadi kalau misalkan jual beli, kalau diminta oleh PPAT sertifikatnya harus asli, ya memang harus dikasih. Karena sertifikat ini nanti yang akan dibawa ke Badan Pertanahan, ya. Ini sertifikat elektronik. Jadi kalau yang dulu ini sertifikatnya warna hijau, ini sertifikat manual ya. Sekarang udah sertifikat elektronik. Jadi kalau nanti setelah proses jual beli, nanti kalau sertifikatnya yang hijau berubah ke seperti ini. Ya, sertifikat elektronik namanya. Jadi hanya satu lembar. Oke, harus ada bayar PBB, harus ada persetujuan suami istri ya apabila tanah merupakan harta bersama. Jadi kalau misalkan waktu kalian masih muda kemudian gak bisa beli tanah baru menikah, berarti itu masuk harta bersama atau harta bawaan? Bawaan ya. Jadi kalau harta bawaan nggak perlu pasangan hidup. Bagaimana menentukan itu harta bersama atau harta bawaan? Nah, itu bisa kita cek mana duluan lahir, buku nikah atau sertifikat. Ya. Jadi kalau misalkan oh Bu, saya dapat tanahnya itu pada masa saya sebelum nikah. Cuman saya nggak urus-urus Bu. Udah lama saya dapatnya, tapi saya nggak urus-urus tanahnya dan belum ada juga proses jual belinya. Nah itu ketika diproses, ketika sudah menikah, maka kan duluan lahir buku nikah daripada sertifikat. Ya artinya jadi harta bersama karena dilakukan proses jual beli setelah masa pernikahan. Nah itu, jadi kalau harta bersama maka pasangan hidup harus melakukan persetujuan. Jadi kalau misalkan di dalam sertifikat atas nama suami, maka istri harus memberikan persetujuan. Kalau atas nama istri, maka suami harus memberikan persetujuan. Kalau istrinya nggak setuju, nggak boleh dilakukan proses peralihan hak ya, jual beli nggak bisa. Nah, saat jual beli lagi yang lain adalah NPWP, kemudian ada bayar BPHTB ya, ada bayar PPH juga, itu pajak penjual untuk BPHTB namanya.
Kalau pajak pembeli namanya BPHTB, pajak penjual PPH ya. Nah, kemudian itu wajib dibayar, nggak boleh nggak bayar ya. Jadi syarat nanti untuk memasukkan proses balik nama sertifikat, maka semua administrasi termasuk pembayaran pajak BPHTB, pembeli ya, pajak penjual, PBB, itu semua harus lunas ketika masuk untuk proses balik nama di BPN. Nggak boleh ada yang nunggak. Kalau nunggak nggak ada bukti bayar, nggak bisa diproses balik nama sertifikat ya. Jadi waktu masuk ke BPN itu semuanya sudah clear. Oke? Nah, ini dokumen-dokumen khusus jika ada di sertifikat nama yang di sertifikat itu meninggal dunia, maka harus ada surat kematian. Jadi jangan bilang, oh Bu, dalam sertifikat itu udah meninggal, bagaimana prosesnya? Kita harus dibuktikan kalau dia meninggal dunia maka harus ada surat kematian. Nah, ini kalau di dalam sertifikat meninggal dunia. Nah, di kita juga banyak masih ketika beli tanah masih pegang sertifikat tapi tidak buat akta peralihan. Jadi misal Faiz mau beli tanah sama Pasya, kemudian Faiz minta sertifikat sama Pasya dan Pasya terima uang dari Faiz ya. Nah, setelah itu udah sertifikat masih atas nama Pasya. Nah, Faiz kemudian bawa sertifikat yang atas nama Pasya, itu berisiko ketika nanti Pasya meninggal dunia. Ketika Pasya masih hidup, itu masih aman ketika kamu mau melakukan peralihan hak ya. Tapi selama sertifikat itu kamu bawa tanpa mengalihkan namanya ke nama kamu, itu akan beresiko. Kenapa? Karena itu masih milik Pasya secara hukum, bukan milik kamu. Kenapa? Karena sertifikatnya masih atas nama Pasya. Nah, bagaimana proses peralihan hanya supaya kembali ke nama Faiz? Ya, ke nama Faiz. Faiz kan tadi ke nama Pasya ya, karena Pasya tadi yang beli ya. Faiz yang beli. Nah, oke. Kalau Faiz yang beli, bagaimana cara prosesnya supaya itu bisa beralih ke nama Faiz? Maka yang dilakukan adalah membuat akta jual beli. Maka Faiz harus datang ke kantor pejabat pembuat akta tanah, bisa di camat, bisa di PPAT notaris. Silahkan, tinggal pilih. Nah, Faiz dan Pasya sama-sama datang di hadapan PPAT, itu harus sudah lunas, nggak boleh ada lagi yang nunggak atau ada utang-utang, nggak boleh. Karena ketika akta ditandatangani, maka di situ prosesnya harus sudah selesai. Ini dia, suami istri telah meninggal dunia melampirkan akta kematian atau surat keterangan ahli waris atau akta waris. Suami istri telah bercerai melampirkan akta cerai atau putusan perceraian. Jika harta bersama belum dibagi, penjualan memerlukan persetujuan kedua belah pihak atau didasarkan pada putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama. Jadi harta bersama ini memang lumayan sulit ya. Jadi kalau misalkan bercerainya baik-baik, berpisahnya baik-baik, insya Allah lebih gampang kalau proses peralihan, karena pasti kedua belah pihak tetap mau kooperatif untuk membagikan hartanya, mungkin untuk anak-anaknya. Jadi bisa juga kalau misalkan harta-harta mereka itu masih atas nama mereka, dan kemudian kalau dibutuhkan untuk pendidikan anak-anak mereka, kemudian butuh tanda tangan pasangan mantannya, mereka datang juga nggak apa-apa. Jadi sepanjang para mantan itu sepakat untuk menjual dan mau menandatangani akta, itu masih nggak ada masalah. Jadi karena setiap peralihan jual beli memang harus ada persetujuan pasangan hidup jika tanahnya adalah tanah harta bersama. Kalau harta bawaan itu yang nggak payah persetujuan para ahli waris, para mantan atau pasangan hidup ya. Nah, kalau tadi ataupun melalui putusan pengadilan, ya ini kalau terjadi konflik. Tapi supaya tidak terjadi konflik, maka setiap peralihan hak harus secara benar ya. Artinya para penghadapnya memang benar sesuai 1320 ya. Artinya orang yang cakap menghadap.
Jadi kalau orang dalam keadaan gangguan jiwa, anak di bawah umur itu nggak boleh datang untuk melakukan perbuatan hukum, ya. Kemudian terkait dengan konflik nih ada alternatif penyelesaian sengketanya nih. Yang seperti tadi ya, ada mediasi, kalau musyawarah non litigasi ya, ada arbitrase juga apabila disepakati para pihak dan memenuhi ketentuan hukum, terus ada pengadilan juga. Jadi penyelesaian sengketa itu diutamakan melalui musyawarah dan mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan di pengadilan. Tapi memang harus selalu diupayakan jalur musyawarah, ya, karena kalau jalur musyawarah ini dicari jalan tengahnya, dicari jalan keluarnya, karena nanti kalau bawa ke pengadilan juga akan ada tahap mediasi yang harus dilewati. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Izin Bu, nanya. Ya, Pasya, silakan. Kalau misalkan penyelesaian secara litigasi itu berarti gugatan apa yang akan digugat? Oleh misalnya contoh nih suaminya yang nggak setuju, akhirnya istrinya menggugat nih kan. Nah, gugatan apa yang dibawa ke pengadilan tuh Bu oleh si istrinya nih? Gugatan dalam hal apa gitu? Sengketa apa kayak gitu? Ada nggak? Kini Bu penasaran. Karena kan Kalau untuk gugatannya tergantung dari apa yang mau digugat ya. Apakah ada pemalsuan tanda tangan? Ya, apakah ada pemalsuan? Ataukah ada dihadirkan orang yang lain saat tanda tangan? Ya, berarti kan ada orang lain selain istrinya, atau orang yang seakan-akan istrinya. Tergantung dalam situasi apa gugatan itu mau diperdebatkan. Ya. Artinya atau ingin memperdebatkan misalkan terkait dengan ahli waris misalkan. Ada tanda tangan salah satu ahli waris tidak tanda tangan, atau ada yang tidak dimasukkan di dalam surat keterangan ahli waris misalkan 10 tapi dimasukkan 8 misalkan, nanti ada 2 yang hilang. Nah, tergantung dari situasi apa yang ingin digugat. Apakah perdata atau pidana. Kalau ada pemalsuan berarti bisa pidana. Kalau ada yang kerugian berarti bisa perdata. Ya. Kalau mau gugat soal sudah balik nama ke nama orang lain, bisa digugat terkait dengan sertifikatnya misalkan ketun. Ya, jadi kalau peralihan hak ini bisa dari segi manapun ya. Perdata boleh, pidana boleh, tun boleh. Tadi tergantung case-nya. Kita mau lihat yang mana. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Jadi bagaimana cara jual belinya kalau misalnya suami istrinya tuh sudah bercerai? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ya, jadi kalau suami istri udah bercerai, peralihan hak tetap bisa dilakukan dengan membawa surat cerai. Itu dibuktikan harus surat cerai. Jadi nggak bisa bilang, Bu, saya udah ditalak sama talak 3 misalkan gitu. Kalau selama tidak ada surat cerai, maka suaminya tetap harus dihadirkan. Kalau tidak ada putusan pengadilan terkait pembagian harta, maka tetap harus dihadirkan suaminya. Jadi nanti kita harus sebutkan di dalam akta itu bahwa mantan suaminya hadir turut menandatangani akta supaya ada persetujuan pasangan hidupnya. Jadi baik suami ataupun istri. Walaupun misalkan harta yang diperoleh pada masa pernikahan adalah uang yang dibeli dari harta bersama adalah suami yang mencari atau istri yang dari uang istri, tetap pasangan hidup harus terlibat. Jadi yang namanya di dalam perkawinan mau istri ataupun suami, siapa yang beli tetap aja pasangan hidupnya harus menandatangani akta peralihan, gitu ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita yang ke-11. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ulasan singkat dari video pembelajaran mata kuliah hukum agraria dengan materi peralihan hak atas tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.